Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel R.A. Yahya. Sebelum lanjut jangan lupa teman-teman subscribe agar tidak ketinggalan channel kami. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komennya ya. Hampir di kalangan masyarakat Indonesia masih mempercayai tentang hal-hal mistis, terutama tentang serangan gaib, telu atau santet. Telu atau santet biasanya dilakukan oleh seseorang yang sudah menguasai ilmu-ilmu gaib. Dan tidak sembarang orang yang bisa melakukan hal-hal tersebut. Karena seseorang yang melakukan praktek tersebut biasanya sudah mempunyai perjanjian atau kesepakatan dengan makhluk gaib yang tak kasat mata. Santet atau telu sudah tidak asing lagi didengar masyarakat Indonesia, karena santet sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Kebanyakan pelaku pengguna santet atau guna-guna untuk menjatuhkan musuh saingan bisnisnya atau orang yang dibencinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan semua segala kemudahannya. Karena Allah tidak akan menguji hambanya melewati batas kemampuannya. Mitosnya penangkal santet atau guna-guna itu ada di Desa Lemah Tambah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Berikut sejarah Desa Lemah Tambah dan obat penangkal santet. Tersiar kabar bahwa tanah dan air di desa ini dipercaya bisa menjadi penawar penyakit. Di manakah? Tepatnya di situs Keramat Pangeran Surya Negara, Desa Lemah Tambah, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Merupakan salah satu desa yang dikeramatkan. Dalam sejarahnya, wilayah ini tak lepas dari syiar Islam yang dilakukan Pangeran Cakrabuana atau Mbah Pu Cirebon. Situs putra dari Prabu Siliwangi tersebut selalu dibanjiri peziarah. Tak hanya masyarakat sekitar Cirebon yang mempercayai khasiatnya, orang-orang dari luar Pulau Jawa pun meyakininya. Peziarah yang berkunjung ke situs tersebut mengambil tanah dan air dari sumur keramat. Juru kuncilah yang bisa masuk sumur keramat itu dan mengambilkan air karena kondisinya tertutup. Sumur keramat Pangeran Surya Negara dikelilingi kelambu warna putih, sekitar 10 meter dari pintu masuk situs tersebut. Selain sumur, ada juga balong buyut ribut. Airnya juga dipercaya memiliki khasiat dapat menyembuhkan penyakit. Kepala Desa Lemah Tambah mengatakan Pangeran Surya Negara merupakan gelar ketabiban Pangeran Cakrabuana atau Mbah Pu Cirebon. Lemah Tambah menjadi salah satu peninggalan Pangeran Cakrabuana yang dijadikan sebagai media pengobatan. Lemah itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya tanah, sedangkan tambah artinya obat. Jadi, Lemah Tambah ini tanah yang bisa mengobati. Dulunya memiliki nama Padepokan Cikujang pada zaman dulu, sekitar tahun 1443 Masehi. Kusnan menceritakan sejarah singkat munculnya situs Keramat Pangeran Surya Negara dan Desa Lemah Tambah. Tanah di situs Keramat Pangeran Surya Negara sempat ditancapkan pusaka kujang milik Prabu Siliwangi, ayah dari Mbah Pu Cirebon. Dari tanah tersebut kemudian keluar air yang kini dijadikan sebagai sumur keramat. Singkat cerita, tanah tersebut berada dalam wilayah Padepokan Cikujang dan menjadi tempat pengobatan Syekh Magelung Sakti, murid dari Mbah Pu Cirebon yang saat itu mengalami kelumpuhan karena terkena pukulan nyasar dari Nyimas Ratu Gandasari saat sayembara di Padepokan Mangkuragan, yang saat ini menjadi Kecamatan Panguragan. Waktu itu Syekh Magelung Sakti hanya nonton, tidak ikut sayembara. Selendang sakti milik Nyimas Gandasari mengenai Syekh Magelung Sakti, terus lumpuh. Kelumpuhan itu sembuh saat dibawa ke Padepokan Cikujang. Syekh Magelung Sakti saat itu bermimpi dan mendapatkan ilham untuk membalurkan tanah dan air dari sumur keramat ke sekujur tubuhnya. Walhasil, Syekh Magelung Sakti pun pulih kembali. Setelah sembuh, Syekh Magelung Sakti kembali ke tempat sayembara dan bertarung dengan Nyimas Gandasari yang memiliki ilmu panuragan. Ternyata, ilmu panuragan Nyimas Gandasari itu tak mempan. Syekh Magelung Sakti pun menang. Padahal, waktu itu ada 25 raja ikut sayembara. Hanya Syekh Magelung Sakti yang bisa mengalahkan. Pada awalnya, Desa Lemah Tambah bernama Cikujang.
Lambat laun seiring banyaknya masyarakat yang mencari lemah tambah untuk pengobatan, nama Cikujang pun hilang berganti dengan lemah tambah. Secara medis, tanah dan air di lemah tambah ini tidak mengandung apa-apa. Karena beratus-ratus tahun didoakan dan dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kami mempercayai dan besar kemungkinan kualitas air di sini menjadi lebih baik daripada air lainnya sehingga bisa dijadikan obat. Pihak desa sempat mengajukan uji laboratorium ke Dinas Kesehatan tentang kandungan tanah dan air. Pada 3 tahun lalu tepatnya, hasilnya layak untuk konsumsi tanpa dimasak. Bulan kemarin juga sudah diambil sampelnya lagi. Sumur ini memiliki kedalaman 1,5 meter, katanya. Mengenai Nyimas Gandasari, ialah putri cantik keturunan Aceh yang dibawa Mbah Puu Cirebon dari Aceh. Selama hidupnya, Nyimas Gandasari diasuh oleh Selapandan. Setelah mendapatkan ilmu panuragan, Nyimas Gandasari menggelar sayembara yang mampu mengalahkannya dijadikan suami. Sampai sekarang lemah tambah menjadi tempat ziarah dan pengobatan, utamanya keyakinan diri kita sendiri. Tanah lemah tambah banyak juga digunakan sebagai sarana penglarisan dagang dan penjaga dari guna-guna serta santet. Caranya dengan meletakkan sejumput tanah lemah tambah di tempat dagangan atau dikantongi saja, insya Allah ada keberkahannya. Demikian menurut penuturan sang juru kunci dengan nada serius. Ciri-ciri suatu tempat usaha yang terkena pengaruh black magic, diantaranya para pekerjanya nampak lesu, malas dan ngantuk meskipun dari rumahnya sangat bersemangat, mulai sepi pelanggan atau bahkan langsung sepi begitu saja. Sedangkan untuk terapi pengobatan caranya dengan meminumkan air dari sumur lemah tambah kepada yang sakit, dengan izin Allah SWT akan diberikan kesembuhan. Lebih bagus dan afdol lagi apabila mau memakai kayu nagasari sebagai pelengkap, sebab antara kayu nagasari dan tanah lemah tambah adalah saling melengkapi. Aura pertahanan yang dipancarkan kayu nagasari apabila disertakan juga dengan lemah tambah akan membentuk lapisan perisai gaib yang berlapis-lapis. Sehingga tuahnya akan menjadi semakin dahsyat. Ada satu peraturan tak tertulis yang harus dipatuhi oleh para penziarah dan pelaku spiritual apabila hendak melakukan ritual ziarah di keramat lemah tambah, yaitu apabila hendak mendatangi atau berniat ke keramat lemah tambah tidak dibolehkan melewati keramat Panguragan atau bahkan mampir baik sebelum atau sesudahnya. Begitupun sebaliknya yang mau mengunjungi keramat Panguragan tidak boleh melewati keramat lemah tambah apalagi singgah di sana. Dipercaya tuah dari sarana yang dimohonkan di sana akan menjadi pudar atau tak manjur lagi. Sekarang sumur lemah tambah sudah berbentuk seperti kolam yang lebar, karena tanahnya sering diambil oleh para penziarah. Di atasnya dipasang kelambu dan diberi bangunan peneduh. Namun sayangnya, banyak oknum tukang ojek serta paranormal yang menggunakan nama lemah tambah sebagai bahan bisnisannya. Jadi apabila kita hendak datang ke keramat lemah tambah langsung saja menuju lokasi pemakaman desa lemah tambah dan jangan mau apabila ditawarkan datang ke dukun-dukun atau paranormal yang banyak ditawarkan oleh tukang ojek tersebut. Semuanya kembali lagi kepada kepercayaan kita masing-masing. Karena jodoh, maut, rizki hanya Allah yang mengetahuinya. Kita manusia hanya berdoa dan berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.